Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di kelas 4 ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran 1 kita akan belajar surat Al-Asr. Baik, sebelum kita ke materi berikutnya, kita akan membaca lafal surat Al-Asr dengan bersama-sama, diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak, kita akan belajar apa saja tentang surat Al-Asr. Belajar 1, kita akan mengartikan surat Al-Asr. Belajar 2, menghafalkan surat Al-Asr. Belajar 3, memahami isi kandungan surat Al-Asr. Belajar 4, menulis lafal surat Al-Asr. Belajar 1, mengartikan surat Al-Asr. Arti kata ayat 1, ya, pendek ya, ayat 1. Hanya wal asri, artinya demi masa. Berikutnya arti kata ayat 2, inna, artinya sungguh. Lanjut, al-insanu, manusia, lafi, berada dalam khusrin, kerugian. Oke, lanjut. Arti kata ayat 3, illa, kecuali, alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilu, dan mengerjakan, as-solihati, kebajikan, wa, dan tawasau, saling menasihati, bil haqqi, untuk kebenaran, bis sabri, untuk kesabaran. Oke. Itu tadi belajar 1, kemudian latihan ke-1 mengartikan surat Al-Asr. Kalian nanti hanya dapat melihat teks Arabnya saja, ya, lafalnya, tanpa bisa melihat teks bahasa Indonesia atau artinya saja. Jika di buku paket kamu tutup bagian teks bahasa Indonesianya, ya. Jadi latihan 1 seperti itu. Jika kamu belum bisa melakukan latihan 1, kamu ulangi belajar 1, ya, dari awal arti ayat 1 sampai 3 kamu baca berulang-ulang. Cara menghafalkannya bisa kamu baca semuanya berulang-ulang jika kamu bisa, ya. Itu cara pertama, wal asri, demi masa, inna, sesungguhnya, sampai bisobri, untuk kesabaran. Itu kamu baca berulang-ulang sampai kira-kira kamu hafal. Cara yang kedua, kamu baca per lafal. Misal lafal wal asri, kamu baca sejumlah 3 kali, ya, kamu ulangi 3 kali. Contohnya wal asri, demi masa, wal asri, demi masa, wal asri, demi masa. Kamu ulangi 3 kali, ya, sampai akhir bisobri itu, sampai kamu ulangi juga 3 kali. Baik anak-anak, latihan ke-1 kita coba, ya. Jika kamu belum bisa, kamu ulangi belajar 1 tadi, ya. Oke, kita coba arti kata ayat 1, wal asri, artinya apa? Demi masa, betul. Arti kata ayat 2, inna, artinya sungguh. Lanjut, al-insana, manusia, lafi, berada dalam khusrin, kerugian. Lanjut, arti kata ayat 3,
Illa artinya apa? Masih ingat? Kecuali. Betul. Alladzina orang-orang amanu yang beriman wa amilu yang dan mengerjakan as-solihati kebajikan wa dan tawasau saling menasihati bil haqqi untuk kebenaran, bis sabri untuk kesabaran. Oke. Baik, berikutnya latihan kedua mengartikan surat Al-Asr. Latihan kedua ini kamu hanya dapat melihat teks bahasa Indonesianya saja ya. Kamu tidak dapat melihat teks Arabnya atau tidak dapat melihat lafalnya. Lafal Arabnya ya. Kita coba ya, jika kamu belum bisa kamu ulangi ke belajar 1, kamu baca berulang-ulang hingga kira-kira kamu hafal. Kita coba arti kata ayat 1, demi masa, teks Arabnya, apa lafalnya? Wal asri, betul. Arti kata ayat 2, sungguh, teks Arabnya, lafalnya apa? Inna. Terus, manusia, al-insana, berada dalam lafi, kerugian, khusrin. Betul. Arti kata ayat 3, kecuali, teks Arabnya apa? Illa, orang-orang, alladzina, yang beriman, amanu, dan mengerjakan, wa amilu, ya, wa amilu, kebajikan, as-solihati, dan wa, saling menasihati, wa tawasau, ya, tawasau atau ya tanpa wa, tawasau. Lanjut, untuk kebenaran, bil haqqi, untuk kesabaran, bis sabri. Oke, lanjut. Latihan ketiga mengartikan surat Al-Asr. Latihan ketiga ini kamu nanti menerjemahkan atau menyusun arti kata menjadi terjemahan yang sempurna. Susunan arti kata ayat 1 pendek ya. Hanya wal asri, artinya demi masa. Terjemahan yang sempurna juga sama, demi masa. Kemudian susunan arti ayat kedua, dari sungguh sampai kerugian, jika disusun, sungguh manusia berada dalam kerugian. Terjemahan yang sempurna ayat 2 sama ya, sungguh manusia berada dalam kerugian. Oke. Susunan arti ayat ketiga, mulai dari kecuali sampai untuk kesabaran. Jika disusun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran, untuk kesabaran. Nah, terjemahan yang sempurna ayat 3 yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Beda ya antara susunan arti dan terjemahan yang sempurna. Berikutnya belajar 2, menghafalkan surat Al-Asr. Mungkin kalian sudah menghafalnya ya, surat Al-Asr ini, karena setiap pulang sekolah ya, sebelum keluar dari kelas kamu membaca surat Al-Asr ini bersama-sama dengan teman sekelasmu ya. Namun pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk menghafalnya kembali. Oke, cara menghafalkannya kamu hafalkan per ayat ya. Jika ayatnya pendek, kamu hafalkan per ayat. Jika ayatnya itu nanti panjang, nah, itu nanti kamu potong-potong biar memudahkan untuk menghafalkannya. Oke lah, langsung saja ayat 1 ya, kamu hafalkan. Mungkin kamu sudah hafal ya, wal as, ya berhenti ya, tidak wal asri, tidak ya, tapi berhenti wal as
Ya, cara menghafalnya diulang-ulang. Jika belum hafal, diulang-ulang bacanya. Wal as, wal as, wal as. Ini misal 3 kali. Lanjut. Ayat 2. Innal insana lafi khus. Innal insana lafi khus. Sekali lagi. Innal insana lafi khus. Oke, itu ayat 2 ya. Kemudian kamu gabung ayat 1 dan ayat 2. Wal as innal insana lafi khus. Oke, lanjut. Ayat 3. Jadi setiap kamu selesai menghafalnya, kamu lanjut lagi ya. Ayat 3 agak panjang. Mungkin bisa dipotong-potong ya. Mulai dari illalladzina amanu. Kemudian wa amilus solihati. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, motongnya seperti itu ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, wa tawasaw bil haqq. Yang pertama wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw ya, itu huruf shad. Saw wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke. Diulangi ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, kita gabung dari ayat 1 sampai 3 yang terakhir ya. Oke, kita gabung dari ayat 1. Wal as innal insana lafi khus illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke. Itu ya cara menghafalkannya. Baik, berikutnya latihan menghafalkan surat Al-Asr. Setelah kamu tadi belajar menghafalkan, sekarang latihan menghafalkan surat Al-Asr. Ayat 1 diawali dengan lafal wa. Lanjutannya apa? Wal as. Betul. Kemudian ayat 2 diawali lafal inna. Lanjutannya innal insana lafi khus. Betul. Kemudian ayat 3 diawali kata illa, lanjutannya illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, kita gabung ya dari ayat 1 sampai ayat 3. Wal as innal insana lafi khus illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, lanjut. Belajar 3 yaitu memahami isi kandungan surat Al-Asr. Tahukah kamu pengertian dan isi kandungan surat Al-Asr? Agar kamu dapat mengetahui pengertian dan isi kandungan surat Al-Asr, mari kita baca dan pahami uraian berikut. Baik, kita baca dan pahami teksnya ya. Surat Al-Asr adalah surat yang ke berapa? 103 dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Asr ini surat yang ke 103 di dalam Al-Quran. Kemudian surat ini terdiri dari 3 ayat. Diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Turun di Mekah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Al-asr artinya demi masa, yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Nama al-asr terdapat pada ayat pertama surat ini ya. Ayat pertama yang bunyinya gimana tadi? Wal asr. Itu ya. Artinya demi masa. Kemudian surat al-asr terletak setelah surat At-Takasur. Ya, al-asr itu terletak setelah surat At-Takasur. Kalau surat Al-Asr surat ke-103 berarti At-Takasur, surat At-Takasur surat ke-102 ya. Karena Al-Asr setelah surat At-Takasur. Surat At-Takasur kemudian surat Al-Asr. Kemudian sebelum surat Al-Humazah ya. Jadi sebelum Al-Humazah Al-Asr ini. Jadi Al-Humazah surat ke-104. Karena surat Al-Asr surat ke-103. Berikutnya isi kandungan surat Al-Asr yaitu ayat 1. Al-Asr artinya masa atau waktu. Allah SWT bersumpah dengan masa yang mencakup waktu pagi sampai malam. Pada waktu tersebut manusia banyak melakukan perbuatan. Ayat 2. Allah SWT menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat 3 menjelaskan manusia yang terhindar dari kerugian yaitu bagi manusia yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, ya, amal-amal yang baik, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, berikutnya latihan ke-1 memahami isi kandungan surat Al-Asr. Jelaskan secara singkat pengertian surat Al-Asr. Surat Al-Asr surat ke berapa tadi? Ke-103, betul, dalam Al-Quran ya. Kemudian terdiri berapa ayat? 3 ayat, diturunkan setelah surat apa? Atau sesudah surat apa? Sesudah surat Al-Insyirah. Turun di mana? Di Mekah. Termasuk surat apa? Termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Al-Asr artinya demi masa. Yang terdapat nama Al-Asr terdapat pada ayat yang pertama atau wal asr ya, kata ayat pertama tadi. Kemudian jelaskan secara singkat kandungan surat Al-Asr. Isi kandungan surat Al-Asr yaitu ayat 1, Allah SWT bersumpah dengan masa yang mencakup waktu pagi sampai malam. Ya, ayat 2 disebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat 3 menjelaskan manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu bagi manusia yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke. Berikutnya belajar 3 menulis lafal surat Al-Asr. Sebelum kalian menulis lafal surat Al-Asr, perhatikan cara menulis lafal surat Al-Asr berikut ini. Baik anak-anak, perhatikan dalam menulis Arab atau menulis lafal surat Al-Asr, usahakan kamu menulis lafal surat Al-Asr di buku tulis ya, jadi ada garisnya. Ini untuk memudahkan. Yang pertama untuk agar rapi, yang kedua memudahkan kamu menentukan mana yang berada di atas garis, mana yang berada di bawah garis. Contohnya, perhatikan huruf waw ini kepalanya berada di atas garis ya, kemudian ekornya menggantung di bawah garis ya, huruf waw. Kemudian lanjut huruf ro ini dari atas, kemudian ekornya menggantung di bawah garis, dan harokat kasroh juga berada di bawah garis. Lanjut kasroh ini di bawah garis, kemudian harokat nun, huruf nun ini yang bawah ini menggantung di bawah garis ya, tidak di atas garis seluruhnya, tapi dari awal dari atas kemudian menggantung di bawah garis. Lanjut harokat kasroh di bawah garis, huruf nun ya dari atas terus kemudian menggantung di bawah garis, kemudian kasroh, kemudian titik ya
di bawah garis, iya-nya juga ini dari atas kemudian menggantung di bawah garis kemudian ke atas kembali. Kemudian huruf ro ini dari atas dan ekornya menggantung di bawah garis, dan harokat kasroh tain atau kasroh tanwin di bawah garis. Lanjut kasroh di bawah garis, kasroh di bawah garis, titik iya juga di bawah garis, nunnya kembali lagi ya. Diperhatikan dari atas ini kemudian menggantung di bawah garis ya, menggantung di bawah garis, tidak di atas garis. Kemudian wau seperti yang tadi ya, kepalanya ini di atas garis kemudian ekornya ke bawah, gantung ke bawah gini. Wau ini ya tadi, kemudian kasroh di bawah garis, wau ini menggantung bawah garis, kasroh di bawah garis, kasroh di bawah garis, wau ini ya, ekornya di bawah garis semua, tidak di atas garis. Kemudian titik ba di bawah garis, kasrohnya juga di bawah garis. Kemudian kof, huruf kof, nah ini ya, ini dari atas kemudian menggantung di bawah garis gini, kemudian kembali ke atas, ini huruf kofnya ya. Perhatikan itu harus sesuai kayak gitu ya, agar rapi dan benar. Kemudian harokat kasrohnya juga di bawah garis. Lanjut, kemudian wau ini ya, dari atas banyak huruf wau-nya ini ya, kepalanya di atas garis kemudian ekornya menggantung di bawah garis. Ini wau juga. Kemudian ba, titik ba ini di bawah garis, kasrohnya juga di bawah garis, titik ba di bawah garis, kasrohnya juga di bawah garis. Baik, itu ya caranya menulis surat Al-Asr, lafal surat Al-Asr ya. Perhatikan huruf yang ekornya di bawah garis, jadi nanti kamu nulisnya di buku tulis agar rapi dan mudah untuk menentukan mana yang berada di bawah garis. Contohnya huruf waw tadi ya, huruf waw itu kepalanya itu di atas garis kemudian ekornya ke bawah. Kemudian huruf ro ya, itu dari atas kemudian menggantung ke bawah, dan harokatnya kasroh itu di bawah garis juga sampai nanti ayat 3. Baik, berikutnya kegiatan belajar di rumah kalian ya, kegiatan belajar kalian di rumah, yaitu belajar 1, kegiatan kalian menyusun arti kata surat Al-Asr ya, dari ayat 1 sampai 3 tadi menjadi terjemahan yang sempurna ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu kamu susun menjadi, artinya kamu susun menjadi terjemahan yang sempurna. Berbeda ya antara arti kata dengan terjemahan yang sempurna. Kemudian belajar 2, menghafal surat Al-Asr. Mungkin kalian sudah hafal ya. Coba kamu ulangi hafalan kamu, mungkin ada yang salah atau ada yang lupa. Berikutnya belajar 3, menjelaskan pengertian dan isi kandungan surat Al-Asr ya, menjelaskan pengertian surat Al-Asr dan isi kandungan surat Al-Asr. Yang terakhir belajar 4, menulis lafal surat Al-Asr. Seperti contohnya tadi ya, semua ini kamu tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pertemuan kali ini kita sudah selesai. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.